Panganjali. Om Swastiastu. Yada idam si samido agnir basmasat kurude Arjuna Janana Agni Sarwa Karmani basmasat kurude tata Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 37. Artinya, bagaikan api yang membakar, kayu bakar menjadi abu. Demikian pula ilmu pengetahuan membakar dosa-dosa kita hingga lenyap. Baik pemirsa umat sedharma yang ada di rumah, itulah tadi penampilan dari sloka yang dikumandangkan oleh Kak Surya dan juga Kak Komang. Sungguh indah sekali dan mampu menyejukkan suasana kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ngakan Putu, mohon izin untuk sekarang kita akan masuk ke sesi Dharma Tula pertama ya Pak ya. Dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ngakan Putu, kami persilahkan. Baik, Komang Evi mau bertanya. Baik, silakan Komang. Ya Pak, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih caranya agar mampu memberi pemahaman kepada masyarakat akan Hari Saraswati, terutama itu pada orang yang awam, khususnya itu Hindu yang ada di Bali juga, karena umat Hindu di Bali itu setiap hari raya Saraswati selalu melakukan upacara penyucian buku. Terus juga di Sulawesi juga seperti itu sih Pak. Nah, agar seperti yang Bapak katakan itu tidak terjadi salah kaprah gitu Pak. Bagaimana sih cara agar memahami? Baik, itu sudah cukup pertanyaannya Evi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Evi, di mana pada intinya itu adalah bagaimana caranya agar mengubah mindset yang salah kaprah tadi ya Pak ya, agar bisa kita luruskan bersama dengan pemahaman, di mana memahami itu secara orang awam itu sendiri dan juga terkhusus kepada umat Hindu kita yang merayakan Hari Suci Saraswati ini. Baik Bapak, bisa langsung dijawab Bapak? Iya. Baik, kami persilahkan. Terima kasih ya. Memberi pemahaman harus dengan cara yang sederhana juga.
Memang tidak mudah sih karena sudah terbiasa orang mendengar begitu kan. Tapi kan kita sebagai orang yang belajar agama itu punya kewajiban itu untuk mengatakan hal yang benar kan. Jangan yang salah ini terus berlanjut gitu. Cukuplah sampai di sini. Ya seperti saya katakan tadi, sebenarnya dasar teksnya itu tidak ada lah gitu kan. Baik di Lontar Sunarigama, apalagi di Weda itu bukan dikatakan turunnya ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya kan waktu gunung itu ada legendanya itu kan ya. Ya seorang anak yang mengawini ibunya lah gitu, singkatnya kan. Kalau diceritakan panjang nanti. Di Sunda juga ada Sangkuriang kan. Jadi ada anak kecil dulu katanya nakal, dipukul kepalanya itu pakai sendok. Terus dia pergi kan mengembara jadi orang sakti. Jadi guru begitu, terus ibunya belajar dari dia, dan dikawini sama anaknya kan begitu. Nah ketika si ibu melihat kepalanya itu ya, mencari kutu dan bagaimana, dilihatnya bekas luka itu gitu loh. Nah ini kan salah, ini gimana caranya ini supaya si anak ini tidak lagi mengawini dia gitu. Itulah ceritanya, anak cari saja di Google itu ketemu. Sama dengan Sangkuriang juga begitu. Kalau di Eropa itu namanya Oedipus kompleks gitu. Jadi si Oedipus itu juga pingin mengawini ibunya. Jadi sama juga kisahnya, ini kisah di mana-mana ini. Saya kira mungkin diadaptasi lah begitu. Ini dikait-kaitkan dengan turunnya ilmu pengetahuan, yang saya kira itu terlalu jauh lah itu. Cocok logi namanya itu. Jadi itu ya, jadi gampangnya mengatakan begini aja sebenarnya. Hari Saraswati itu adalah kita memuja manifestasi Tuhan, Dewi Saraswati sebagai penguasa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan seni gitu saja. Nah terus tadi menyucikan buku gitu ya. Menyucikan. Bukan buku sih, biasanya lontar sih. Yeah. Saya di rumah kebetulan ya diwarisi oleh kompiang saya itu, oleh bapak kakek saya itu ada sekitar 80 lontar itu. Jadi tiap hari Saraswati diturunkan itu kan, dibawa ke Merajaan, dibikin Banten gitu. Nah setelah hari Saraswati disimpan lagi di toko itu jauh gitu. Ini salah juga ya. Jadi buku cuma dibikin Banten 6 kali sebulan, disimpan gitu. Jadi anak cucunya nggak ada yang bisa lontar itu, baca lontar itu. Baru kemarin saya terjemahkan juga beberapa gitu ya, agak sulit memahami lah gitu. Ya disitulah timbul terus kebiasaan yang saya kira kurang tepat juga. Hari Saraswati nggak boleh baca katanya. Ya dulu sih oke lah, karena lontar itu kan memang di Banten ini gitu. Kalau sekarang kan banyak buku itu. Dokter misalnya dia harus tugas hari Sabtu ini kan Saraswati tugas dia kan harus baca juga itu kan, bikin resep, tulis itu kan. Oke lah lontar itu oke dibanterin nggak apa-apa. Kalau yang lain sebagai anak biasa saja. Atau misalnya kalau anak-anak itu ada les tambahan dari Sabtu, masa nggak boleh baca gitu. Sekarang kan di Google juga kan. Di Google juga, bagaimana tuh kita nggak baca. Betul. Jadi kita inilah pelan-pelan dikasih pemahaman gitu. Pada prakteknya sih, ya Saraswati orang ya membaca ini juga kan, baca HP juga itu kan. Iya, benar. Jadi supaya jangan Anda merasa dosa gitu kalau membaca pada hari Sabtu. Kalau simbolnya kan Saraswati cantik gitu kan, artinya ilmu pengetahuan itu cantik gitu. Dan semua orang mencarinya kan begitu. Kalau yang bagi perempuan ganteng kali kan, supaya nyari gitu kan. Jadi supaya gendernya sama gitu. Jadi Anda masih punya kewajiban nih untuk memberi penjelasan yang benar gitu. Dan caranya ya simpel-simpel aja dan pelan-pelan, jangan secara kasar bilang salah itu lah, nanti marah orang. Kasih dengan cara yang baik gitu. Baik, demikian ya Komang Evi, dari apa yang sudah ditanyakan itu kemudian langsung dijawab dengan sangat sederhana tapi benar-benar kompleks ya dari Pak Ngangkan Putu. Yang bisa di-highlight itu adalah itu diajar atau dilakukan pendekatan-pendekatan yang bisa kita bahas itu secara sederhana tapi bisa memberikan pemahaman yang baru ya, bahwa hari suci itu merupakan hari pemujaan dari Ide Sang Hyang Widi itu sendiri dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati, begitu Pak ya. Ya saya tambah ya. Ya. Jadi saya ingat nih, jadi saya ingin itu ya staf Dharma Nusantara Jakarta ini memulai gitu bicara agama yang dasarnya teks ya.
ada tagnya apakah lontar atau Weda atau Upanishad atau apa. Dan yang kedua supaya logis juga penjelasannya gitu. Saya mengharapkan jadi PT-PT itu tuh begitu ya, dan staf Dharma Nusantara Jakarta yang menjadi pelopornya untuk berani menyatakan yang sebenarnya itu apa. Jangan takut mengoreksi yang memang tidak benar gitu. Ya, Oke. itu tadi yang bisa di-highlight juga ya dari kita, bagaimana pokoknya kita sebagai seorang akademisi itu harus memaparkan sesuatu itu secara logis ya Pak ya, dan juga betul. ada fakta-faktanya. Iya, dan gitu. ada teksnya juga. Iya gitu. benar, dan ada teks-teksnya juga itu. Demikian Komang Evi, apakah sudah cukup jelas ataupun sudah sangat jelas ya? Oke, terima kasih Bapak Putu dan juga Komang Evi. Kita lanjutkan ya di pertanyaan yang kedua. Silakan yang ingin bertanya. Kesempatannya diberikan. Iya, silakan. Ya, di sini saya ingin bertanya Pak. Tadi Komang Evi kan sudah bertanya tentang bagaimana itu tentang pemujaan Saraswati yang sebenarnya seperti itu. Sedangkan saya di sini ingin bertanya, mungkin anak-anak lainnya juga bertanya yang seumuran kita, kenapa sih Saraswati itu jatuhnya selalu setiap hari Sabtu Umanis seperti itu Pak, dan tidak berganti-ganti seperti itu? Apakah mungkin ada hubungannya dengan sains seperti itu, dengan sumbangan-sumbangan Hindu kepada pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ya, terima kasih Ulan. Maaf tadi salah sebut namanya karena terlalu fokus ya. Terima kasih pertanyaannya. Iya, bajunya sama-sama kuning soalnya. Oh gitu ya. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Gimana yang dapat yang simpulkan di sini itu adalah bagaimana sih, kenapa sih selalu Umanis, suku Watu Gunung, dan kita kan sebagai generasi Hindu muda ya itu ingin tahu juga kenapa sih nggak berganti-ganti kayak misalnya Soma Anggara ini kah atau yang lain gitu, dan apakah ada hubungannya dengan sains ataupun ilmu alam itu sendiri dari astronomi kah atau apa gitu ya kan Nulan ya? Oke. Silakan, kami persilakan kepada Pak Ngakan untuk menjawab. Itu kan tradisi kita di Bali ya, hari raya itu kan ditentukan oleh wewaran itu kan ya. Ada apa itu, Saptawara, terus ada lagi segala macam itu kan. Ya mungkin dulu nggak tahu apa dasarnya sehingga Saraswati dirayakan pada ini kan, Umasastra Umanis itu kan Watu Gunung. Galungan juga sama kan, kok Rebo sama apa sih? Rebo apa tuh? Rebo Kliwon itu ya? Ya ada yang Rebo apa tuh, terus ukunya apa itu? Dumulan begitu. Itu kan galungan ya. Saya nggak tahu apa ini ada hubungannya dengan tahun bulan atau tahun matahari itu. Saya nggak paham itu. Di India juga dilaksanakan ada Saraswati itu. Di Nepal orang Buddha juga melaksanakan, tapi harinya nggak sama dengan kita gitu. Dan tradisi di India itu ya, saya baca aja. Hari Saraswati itu justru orang mulai mengajar anak-anaknya membaca menulis gitu. Atau mulai sekolah gitu. Ini kan apa namanya, kebiasaan setempat itu kan. Jadi itu hanya kebiasaan di Bali saja seperti itu ya. Karena hari raya itu memang dihitung berdasarkan 3 komponen itu kan ya. Satu aret, apalagi yang lainnya itu ada bukunya juga gitu. Ada bukunya juga. Gitu. Itu saya kira penjelasan saya sementara ya. Ya itu tadi ya, Ulan gimana bahwa ada dari wewaran itu sendiri ya, dari bagaimana Pawukon itu, dan ada kan hari suci itu berdasarkan Pawukon dan berdasarkan sasih gitu ya Pak ya. Jadi dari hari dan bulannya itu, kemudian tahunnya itu berdasarkan matahari ya, tata letak matahari dan lain sebagainya, pasti ada hubungannya begitu Pak ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa tidak hanya di umat Hindu di Bali khususnya yang merayakan hari suci, tapi juga ada di India gitu ya. Jadi seperti itu pemaparannya kenapa ada di Sabtu Umanis Watu Gunung. Bagaimana Kunggulan, bisa diterima dan sudah jelas? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kunggulan dan juga Pak Ngakan. Ini juga ya di Asia Tenggara juga dirayakan dari Saraswati itu. Oh, ada di Asia juga Tenggara ya ada Asia Tenggara. Ya. Kalau Nepal kan memang Hindu kan. Ya. Asia Tenggara udah Buddha tapi masih merayakan Saraswati juga gitu. Sampai saat ini ya Pak ya? Masih, jadi Anda cek aja di Wikipedia itu. Ya sekarang udah bisa lah, ada di YouTube gitu. Kah, di Google dan lain udah gampang banget. Iya. Oke. Terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, kemudian juga jawaban yang sangat jelas dari Pak Putu Ngakan.
Nama saya akan putu, bukan jangan dibalik-balik ya. Sorry. Nanti dibahas sama orang tua ini saya. kok iya dong, langsung aduh kamu ini kenapa gitu ya? Ya bener maaf Pak. Harus Itu. bikin nasi putih kuning kalau merubah namanya. Oh iya. Oke. Itu dari ya kalau ini Pak Ngakan aja udah ya Pak ya, Boleh sapaan lah. dari beliau. Iya. Oke. Oke. Baik umat sedharma yang di rumah yang telah menyaksikan acara pada malam hari ini, itulah tadi persembahan dari Dharma Tula sesi pertama yang sudah bertanya Komang Evi dan juga Gonggulan, dan sudah dijelaskan dan sudah dijawab juga, semoga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan umat Hindu sedharma yang ada di rumah. Baik, karena tadi sudah kita menyaksikan Q&A yang serius dan juga sedikit menegangkan, tapi juga adem ya. Kita lebih ademkan lagi sekarang dan lebih sejukkan lagi suasananya dengan persembahan sloka yang dipersembahkan oleh Kak Surya dan juga Kak Komang Tri. Bagaimana, sudah siap? Oke, kita akan dengarkan bersama-sama. Kami persilakan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang cantik bagi laki-laki, yang ganteng bagi yang perempuan, itu masih dicari, itu dikejar itu karena itu yang membebaskan kita ya untuk dunia itu perbudakan kerja kan.